Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusela Apriliani dari Prodi PPKN FKIP Universitas Riau ingin mereview sedikit tentang sejarah berdirinya Istana Siak. Provinsi Riau menyimpan sejarah panjang kebudayaan lain yang menyebabkan rakyat Siak Sri Indrapura atau Istana Al-Hasimiyah yang masih berdiri kokoh ini adalah bukti kebesaran kerajaan Melayu di Islam di Riau. Pada abad ke-17 hingga ke-19, Sultan Siak ke-11 yaitu Sultan Syarif Qasim pada masa pemerintahannya pada tahun 1889 megah dan mewah tergambar karena gaya arsitektur bangunan Istana Siak memerlukan konsep Melayu Arab dan Eropa. Berbagai peninggalan sejarah istana yang berjuluk Matahari Timur ini masih tersimpan dan tersusun rapi, siap di lobi utama seolah menyambut pengunjung yang ingin menengok warisan-warisan berita yang dibuat pada tahun 1896 yaitu patung Ratu Belanda Wilhelmina, aneka alat makan kerajaan, serta instrumen musik yang hanya ada dua di dunia, yakni di Siak dan di Jerman. Alat musik menjadi magnet karena dibawa langsung oleh Sultan Syarif Qasim II dari Jerman pada tahun 1896. Ada pula cermin permaisuri Tengkung Agung yang dipercaya dapat membuat awet muda bagi yang memandangnya. Istana Siak Sri Indrapura Hasimiyah ini bagi masyarakat tentu adalah suatu simbol kerajaan Melayu dan kebudayaan Melayu di Nusantara. Dulunya yang pernah kerja mainnya sampai Sohor, pemangkat sampai ke Sambas, ya tentu ini menjadi kebanggaan dari kota Kabupaten Siak tersendiri. Diabadikan dengan suatu visi yang sudah dalam ini menjadi pusat budaya Melayu di Indonesia. Sultan Syarif Qasim mangkat jadi tahun 1773 Kabupaten. Sultan terakhir Sultan Syarif Qasim kedua ini yang terakhir ketika beliau menyerahkan tahtanya. Bisa cerita sedikit mengenai sejarah dan keberadaan daripada istana ini di daerah pada tahun 1723 Masehi dengan raja pertama dikenal sebagai yang sekarang mangkat di pohon terbesar. Kemudian istana ini dibangun Sultan Syarif Qasim yang ke-11. Sultan Syarif Qasim, orang tua Sultan Syarif Qasim kedua ini, dibangun selama 9 tahun. Istana Siak merupakan tempat wisata yang ada di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang mengisyaratkan bahwa objek wisata di Indonesia syarat dengan nilai sejarah yang sangat tinggi. Istana Siak hanyalah satu dari sekian banyak wisata sejarah yang masih terjaga secara baik. Bayangkan saja, Istana Siak yang mulai dibangun pada tahun 1889 dan kini istana tersebut masih berdiri dengan kokoh. Istana Siak terletak di Kabupaten Siak adalah bukti peninggalan sejarah kerajaan Melayu Islam terbesar di Riau. Istana Siak dibangun oleh Sultan Asy-Syaidis Syarif Hasim Abdul Jalil Syaifuddin. Keberadaan Istana Siak menjadi bukti sejarah kerajaan Siak Sri Indrapura dari abad ke-16 sampai dengan abad ke-20. Kerajaan atau Kesultanan Siak sangat terkenal sebagai sebuah kerajaan bahari yang sangat kuat. Sementara yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kesultanan Siak tidak lepas dari sosok pendirinya yang bergelar Sultan Abdul Jalil. Memiliki nama lengkap Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, sering juga disebut sebagai Sultan Abdul Jalil I, merupakan sosok yang berasal dari Pagaruyung, sebuah tempat di Sumatera Barat. Istana Siak memiliki lebih dari satu nama penyebutan. Tentu saja banyak faktor yang melatar belakangi lahirnya nama-nama tersebut. Beberapa ini adalah nama yang sering dijuluki dari Istana Siak. Yang pertama, Istana Asiraya Al-Hasimiyah dan Istana Matahari Timur. Istana Siak memiliki daya tarik yang tersendiri, salah satunya seperti arsitektur istana yang megah. Daya tarik yang pertama dari Istana Siak tentu saja adalah bangunan istananya. Bangunan tersebut sangat unik karena tidak mengacu kepada satu corak saja. Corak bangunan Istana Siak adalah Melayu, Arab, dan Eropa. Para pengunjung diperkenankan masuk untuk melihat apa yang ada di dalam istana tersebut. Di area dalam Istana Siak terdapat 6 ruangan yang memiliki fungsi berbeda-beda. Di lantai 2,
para pengunjung bisa melihat beberapa patung elang yang menjadi simbol keberanian kerajaan Siak. Yang kedua yaitu wisata sejarah yang edukatif. Daya tarik selanjutnya dari Istana Siak adalah wisata sejarah yang sangat menyenangkan, namun bernilai edukatif. Karena letak Istana Siak yang berada di area kompleks seluas 32.000 meter persegi, dari total luas kawasan tersebut 1.000 meter perseginya menjadi luas bangunan Istana Siak. Di dalam Istana Siak banyak sekali barang-barang peninggalan sejarah yang sangat berharga. Begitupun di area luar Istana Siak. Meskipun berada di area taman yang sudah tertata baik dan indah, namun tidak merubah barang-barang yang bersejarah yang sudah ada sejak dulu. Awal mula berdirinya Kerajaan Siak Sri Indrapura dimulai pada tahun 1622 Masehi saat terjadi perselisihan di pemerintahan Kerajaan Johor Sultan Mahmud Shah II, yaitu Sultan Johor yang merupakan ayahanda raja kecil yang dibunuh oleh Megat Sri Rahma sewaktu pulang dari sholat Jumat. Ada cerita Melayu yang lain menceritakan bahwa Sultan Mahmud dibunuh pada saat menuju ke masjid, sedangkan raja kecil putra dari Sultan Mahmud Shah masih dalam kandungan ibunya yang bernama Cik Pung atau Encik Pung atau Encik Apung, anak dari Datuk Laksmana Kerajaan Johor. Setelah Sultan Mahmud Shah mangkat, Raja Johor diambil alih oleh Datuk Bendahara Tun Hebak yang mengangkat dirinya sebagai raja di Kerajaan Johor dan memakai gelar Sultan Abdul Jalil Riayat Shah pada tahun 1699 sampai 1719. Pengangkatan dirinya sebagai raja tidak mendapat dukungan dari beberapa pihak, terutama dari pembesar Kerajaan Johor yang masih setia kepada Sultan Mahmud Shah II. Maka Sultan Abdul Jalil Riayat Shah mengambil tindakan pembersihan di pusat kerajaan dan di lingkungan istana. Keluarga Sultan Mahmud Shah II dikejar dan dibunuh, termasuk pembesar kerajaan, dayang-dayang, serta pengikut setia dengan maksud untuk menghilangkan keturunan Sultan Mahmud Shah II. Tindakan yang dilakukan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah ini bukanlah menambah kewibawaan dan kekuasaan, tetapi sebaliknya, timbul kebencian serta kekacauan di mana-mana di negeri Johor dan di daerah taklukannya.